Inilah Tengku Syekh atau Tengku Banurullah yang lebih dikenal kita di sini lebih populer, yaitu Tengku Bakudo Batu. Beratnya kita tidak sanggup satu orang mengangkat. Ini apa namanya nih, Pak Ketua? Sandi Salapan ini, tiang Sandi Salapannya. Ini. Nah, oh, berarti tiang ini Sandi Salapan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kembali bertemu dengan Ardimas Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Di sore ini saya sengaja berada di Desa Salur, di mana di sini kita mau mengangkat sejarah terkait dengan sejarah Bakudo Batu dan sejarah Sandi Salapan. Alhamdulillah, di masjid ini ada salah seorang warga masyarakat yang juga sebagai yaitu ketua Sanggar Anak Sibo. Penasaran? Ini kita langsung tanyakan sama beliau seperti apa sejarah Bakudo Batu dan Sandi Salapan ini. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Sejarah tentang Bakudo Batu dan Sandi Salapan ini. Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon ini penjelasan dan cerita singkat terkait dengan yaitu Bakudo Batu dan Sandi Salapan ini. Insyaallah kita akan membantu sepengetahuan kita yang kita ketahui kan. Kita artinya tidak bisa memberikan yang pasti tahun berapa, siapa yang pertamanya yang apa namanya, tahun berapa masuk, tahun berapa mulai masuk Islam di daerah sini kan. Cuma kita pengetahuan kita dari orang-orang tua terdahulu akan kita sampaikan melalui media ini kan. Artinya Tengku Bakudo Batu atau lebih dikenal dengan Syekh Banurullah atau Syekh Nurullah. Beliau menurut sejarah bahwa berasal dari Nias, Pulau Nias, dan ingin menambah ilmu agamanya ke daerah Serambi Mekah. Tapi dalam perjalanan laut akhirnya beberapa bulan mungkin di perjalanan tibalah dia di daerah pesisir di sini, yaitu di daerah Pulau Tepa. Sehingga di Pulau Tepa beberapa hari sampai mendirikan pondoknya dan bersama rombongan ya, mendirikan pondok-pondoknya dan sempat menggali sumur di daerah Pulau Tepa. Berarti ada sumur? Ada sumurnya, cuman menurut informasi terakhir bahwa sumur itu sudah tertimbun. Sudah tertimbun Dulu ada bukti-buktinya, termasuk tempat dia salat sudah jadi batu juga, tempat sajadahnya di dekat sumur tersebut. Oh iya. Baik. Terkait dengan sejarah Sandi Salapan ini sebenarnya ada di masjid ini. Apa bisa kita lihat sebentar Pak Ketua? Bisa, silakan. Yuk. Mereka ingin meminta inilah yang jadi tiang pilar utama, tiang pokok. Jadi tiang ini tiang pokok. Bukan ini tiang Sandi Salapannya. Ini. Oh, berarti tiang ini Sandi Salapan. Iya, namanya kan kalau kita tempat duduknya tiang ini sebanyak 8 tiang. 8 buah yang ini, 2 buah sandi ini kita sebut ini sandi namanya. Sandi ya. Iya, ini ada di tiang-tiang utama. Berarti tiang-tiang utama ini. Ya, yang terpasang sekarang ada 6. Satu lagi ada lagi di dalam ruangan itu yang belum kita lihat dipasang. Yang berada di ruangan. Ya boleh, kita mudah-mudahan ada kuncinya.
Ini masing-masing, ini sebanyak 6 tiang di Masjid Babu Salihin ini. Dulu awalnya bernama Masjid Awaludin. Awalnya Masjid Awaludin. Awaludin. Sekarang ya, diberi nama Masjid Jami, Masjid Awaludin, dan berganti sekarang Babu Salihin sekitar Babu tahun Salihin. 85. May ano ya? Izin no? Nah, baik, ini kawan-kawan. Yang aslinya Inilah beratnya kita tidak sanggup satu orang mengangkat. ini apa namanya nih, Pak Ketua? Sandi Salapan. Ini Sandi Salapan. Berarti inilah yang dinamakan Sandi Salapan. Ya, yang ada di masjid ini. 8 buah ini termasuk yang sudah terpasang. Tapi tinggal ini sama ini 7. Satu lagi sudah hilang waktu kejadian Semong 1907. 1907. Nah, tidak ditemukan lagi, yang ada ditemukan tinggal 7. Tapi namanya tetap Sandi Salapan, tidak disebut Sandi 7 ya. Oh ya, ya. Ya. Tetap namanya Sandi Salapan. Karena 8 biji. Baik, baik. Ini izin yang diberikan oleh Raja Aceh pada saat itu menurut informasi adalah Sultan Iskandar Muda. Cuman untuk yang lebih jelasnya perlu ada penelitian khusus. Iya. Nah, jadi artinya yang murid-murid dari Teku Banurullah ini meminta izin ke Kerajaan Aceh, pemerintah Aceh, sampai di sana untuk restu dari raja, dibangun masjid, untuk diizinkan masjid dibangun di daerah kita di Simelu, diberikanlah yang ini. Diberikanlah yang 8 biji sandi ini. 8 sandi ini? Iya, karena 8 orang utusan ke sana. Oh, udah ada 8 orang? Oh, baik. Teku Bakudo Batu atau inilah Tengku Syekh atau Tengku Banurullah yang lebih dikenal kita di sini, lebih populer, yaitu Teku Bakudo Batu. Makam Bakudo Batu. Ini makamnya ini di atas batu yang besar. Sudah pernah dipugar oleh pemerintah Aceh dulu. Ini sekarang kita berada di sini. Inilah makam Bakudo Batu. Makam ini adalah seorang ulama karismatik yang mengislamkan kita di Pulau Simelu selain dari Teku di Ujung. Daerahnya ada di sini, cuman artinya visinya berbeda dengan yang di Teku di Ujung. Beliau ini adalah berasal dari Nias yang ingin memperdalam ilmu agamanya ke Serambi Mekah, ke Aceh. Tapi dalam perjalanan tidak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga beberapa hari singgah di Pulau Tepah, tepatnya di Ulul Sefel atau Pulau Banyak atau Sawang Banyak sekarang, Sawang Banyak. Jadi kemudian melihat ada tanda-tanda di sini ada kehidupan, ada asap-asap, mungkin kemudian kemarilah mendarat di daerah muara Sungai Salur dan melanjutkan perjalanannya hingga ke dalam Sungai Salur dan berlabuh di sini, dan lama-kelamaan akhirnya menetap di sini. Namun yang dijumpai adalah bukan manusia yang sudah sempurna, kebanyakan adalah orang-orang mante atau orang-orang primitif. Di sini masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah mantu. Jadi orang mantu ini apabila kita mendekat, lari ke gunung, Makau, ke rimba-rimba, ke semak-semak, sehingga dengan beberapa hari juga di sini menjadi suatu pertanyaan di pikirannya, bagaimana untuk bisa
mendekati orang-orang yang primitif tersebut, sehingga beliau membuat kebun-kebun di sini, berkebun, dan juga bersalawat-salawat dan alat-alat musik apa adanya, sehingga yang mantu ini bisa mendekat, bisa dia lihat bagaimana bentuk mantu tersebut, karena mantu ini belum mengenal pakaian seperti yang kita kenakan pada saat ini. Jadi dari sebulan ke sebulan akhirnya tidak lagi melanjutkan perjalanannya untuk memperdalam ilmunya ke daratan Aceh, sehingga yang mantu ini dapat dia rangkul, dapat dia islamkan. Akhirnya meninggal juga di Desa Salur ini. Baik, kira-kira ini kan terkait dengan ini kan makam, saya katakan ini adalah makam ulama, makamnya ulama. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini apa harapan untuk pemerintah daerah agar tempat pemakaman ulama yang sudah berjuang diislamkan, yaitu salah satunya di Pulau Simelu ini, apa harapan Bapak untuk pemerintah? Kami berharap semoga ada perhatian dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, supaya dapat pertama dimasukkan ke situs cagar budaya, karena ini belum terdaftar di cagar budaya. Kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak provinsi, terutama di bidang sejarah. Di sejarah ini pertama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan kedua di BPK atau Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kami juga sudah mencoba, cuman ini perlu tindak lanjut dari pemerintah daerah, karena kalau kami pribadi atas nama Sanggar tidak bisa seperti itu. Tapi perlu ada kerjasama dari pemerintah daerah untuk mengupayakan. Memang kita akui dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simelu sudah juga mencoba untuk menaikkan ke provinsi untuk dijadikan cagar budaya, tapi belum ada tindak lanjut. Harapan kita semoga ini segera dimasukkan ke dalam cagar budaya, sehingga nanti untuk rehab atau untuk mempugar bangunan seperti ini, karena sudah hampir roboh ini, supaya nanti bisa mungkin dari kementerian atau dari dinas provinsi. Yang di samping saya ini adalah merupakan salah satu ketua Sanggar Anak Sibo yang ada di Desa Salur ini. Jadi beliau sudah bercerita panjang lebar tadi sejarah Sandi Salapan, sejarah Bakudo Batu, dan sampai kita ke pemakaman ini, melihat suasana di pemakaman ini. Mudah-mudahan yang menonton video ini, saya doakan panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan video-video berikutnya, yaitu kita angkat lagi sejarah-sejarah yang ada di Pulau Simelu ini. Nah, jadi kawan-kawan, setelah kita tadi dari pemakaman, nah, kita coba melihat di sini tempatnya, yaitu Sanggar Anak Sibo. Menurut informasi bahwasanya Sanggar Anak Sibo ini salah satu sanggar yang memiliki akta notaris pertama sekali ya di Kabupaten Simelu. Nah ini kebetulan ini ketuanya, Masya Allah, ini seperti ini. Kondisi bangunannya seperti ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan ini ke depan juga pihak dari yang terkait dapat memberikan fasilitas yang lebih baik lagi untuk Sanggar Anak Sibo ini, dan umumnya kepada seluruh sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Simelu.